Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat insya Allah ya. Mudah-mudahan pada sehat, segar, bugar, sehat fisik dan mental. Gimana menjalani hari-harinya? Oke ya. Semoga ya teman-teman. Dan bagi di antara kita yang mungkin dalam keadaan yang kurang baik, yang sedang tidak baik-baik saja, semoga kita diberikan keikhlasan, kesabaran, dan bisa menerimanya. Lalu sedih boleh, tapi yuk segera move on. Segera jalan lagi, lanjut lagi, berjalan hingga nanti akhirnya kita berlari untuk mencapai tujuan kita. Yuk, yang jangan sedih-sedih teman-teman. Yuk, semangat. Jangan ke bawah suasana, karena sekarang tuh belakangan kalau lihat medsos agak berat ya. Banyak konflik, banyak berita yang agak sedih ya, sedih. Banyak yang angka bunuh diri meningkat sepertinya ya. Terus kejahatan kriminal juga semakin meningkat. Hidup sedang tidak baik-baik saja sepertinya. Namun yuk teman-teman, kita menjadi bagian yang terus berjuang, terus berikhtiar dengan jalan yang baik, mengupayakan semuanya dengan jalan yang baik, sabar, ikhlas, dan menerima. Setiap kesulitan nantinya akan ada kemudahan kan ya. Akan selalu ada akhir dari setiap masa yang kita lalui. Semangat teman-teman, semangat. Nah, kali ini kita ngobrolin tentang gimana sih nanggepin ketika anak kita sakit. Kita ibu-ibu tuh ya, kalau udah perkara anak tuh kayak udah biasa menjadi panik. Mudah menjadi panik, sulit untuk mengontrol agar tenang gitu ya. Apalagi ketika kita baru menjadi ibu. Walau kadang kita udah mencari referensi, mempelajari, tapi ketika awal-awal kita dalam kondisi tersebut, sulit untuk tidak panik. Nah, gimana sih teman-teman menanggapi ketika anak-anak teman-teman lagi dalam keadaan sakit? Saya pada saat anak pertama, jadi saya sebelum melahirkan ngobrol sebelum menikah sih sebenarnya, tapi selama masa kehamilan lebih banyak ngobrol tuh tentang riwayat keluarga ya, terutama mengenai nih yang akan diturunkan secara genetik. Salah satu juga yang kami diskusikan, ada nggak sih di keluarga kami yang ada riwayat kejang? Karena ini salah satu kondisi yang bisa diturunkan, lalu kemudian menjadi salah satu kepanikan yang akan berulang jika itu terjadi. Demam kejang gitu ya. Jadi merunut kepada keluarga, ada nggak sih ya kita di keluarga kita yang ada riwayat demam kejang? Karena jika ada, ini akan jadi sign, akan jadi peringatan untuk kami nanti ketika anak demam perlu perhatian yang lebih ekstra lagi. Nah, ketika anak pertama, saya juga yang termasuk panikan juga ketika tiba-tiba anak saya ada reaksi alergi ketika MPASI gitu ya. Terus ada ketika demam. Nah, ketika demam tuh perlu banget kita sebagai ibu untuk memahami demam. Karena demam ini yang paling sering terjadi pada anak-anak kita. Sepertinya tidak ada anak yang tidak pernah demam ya. Karena demam merupakan respon tubuh terhadap sesuatu yang tidak baik terhadap tubuh kita. Jadi demam tuh sebenarnya respon tubuh kita, respon baik tubuh kita ngasih tahu nih, hey, ada yang nggak bagus nih di tubuh ini. Hey, you, ayo coba diingat-ingat, abis ngapain ya, apa ya yang masuk, apa sih kegiatan apa yang membuat ada resiko yang masuk ke tubuh nih sampai ada yang nggak benar nih di dalam tubuh. Nah, jadi ketika demam kita ngapain? Ketika anak demam, jika bisa kita punya temperatur di rumah sehingga kita bisa mengetahui suhu tubuh anak. Sekarang kan banyak ya teman-teman, ada yang digital, ada yang raksa ya, dan dengan harga yang beragam juga
Ya nggak perlu yang mahal-mahal yang sampai yang kayak tembak-tembak termogan gitu, nggak perlu yang begitu. Yang penting kita ada satu persiapan untuk di rumah sehingga kita tahu berapa suhu anak kita ketika demam. Disarankan kita memberikan penurun panas, penurun demam di suhu 38 ya biasanya ketika kita konsul ke dokter. Gimana kita akan tahu di suhu 38 itu kalau kita tidak melakukan pengukuran? Teman-teman juga boleh mungkin kalau seandainya teman-teman pelupa, boleh nyatet kapan sih demam itu datang pertama kali, dicatat terus berapa suhunya, terus teman-teman ngelakuin apa gitu. Ketika demam, jika anak kita masih bayi dalam usia yang bayi gitu ya, atau masih dalam ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, jangan lupa susui terus. Menyusui sekaligus kita bisa dengan metode kangguru, perlengketan kulit dengan kulit, skin to skin, terus dikompres. Nah dulu kita kalau dikompres tuh jidat doang gitu ya. Kalau sekarang teman-teman boleh ngompres di seluruh bagian tubuh anak. Berikanlah pakaian yang tipis, menyerap keringat, yang nyaman. Terus boleh dikompres. Nah misalnya anaknya pakai kaos kutang doang, pakai daleman doang gitu ya. Terus dikompres di jidat, di leher, di lengan, di kaki, semakin banyak tidak apa-apa, di perut. Sehingga dengan harapan melakukan hal tersebut membantu menguapkan panas itu dengan lebih banyak media. Makanya boleh kita taruh di seluruh tubuh anak kita. Terus teman-teman jangan lupa perlu mengetahui perbedaan dari demam. Jadi kita tahu ya ada yang namanya demam berdarah, DHF, dengue fever. Tandanya khas, biasanya demam terus menerus sampai 4 hari terus turun, ya kan? Terus muncul bintik-bintik merah itu biasanya ya. Terus jarang diikuti dengan adanya batuk pilek biasanya. Kalaupun ada itu biasanya jarang kita temui. Nah, jika ada mengarah ke arah demam berdarah, teman-teman kompreslah dengan air biasa aja atau air dingin lah gitu. Jangan kompres dengan air hangat. Karena dengan mengompres air hangat ketika virus demam berdarah itu membuat pembuluh darah kita melebar. Sehingga cairan dari darah kita itu keluar. Itulah yang menyebabkan dehidrasi biasanya ya, terus ada perdarahan. Biasanya kan demam berdarah ketika sudah ada mimisan, gusi berdarah itu sudah di dalam kondisi yang gawat darurat. Makanya ketika kita mengompres dengan yang hangat itu akan menambah pelebaran pembuluh darah. Makanya disarankan untuk kompresnya dengan air dingin atau air biasa. Jika demam yang lain boleh kompres dengan air hangat. Atau jika sulit membedakannya ya udah air biasa aja. Kompres dengan air biasa aja. Tidak dengan hangat, tidak dengan dingin kalau ibu-ibu ragu gitu ya. Ya udah air biasa aja. Kompres dengan air biasa aja. Berikanlah anak kita banyak minum ketika dia sudah lulus ASI eksklusif 6 bulan. Boleh kasih banyak minum air minum. Terus tidak lagi menyelimuti. Kalau dulu kita demam, orang tua kita kadang menyelimuti kita biar dengan harapannya makin dipanasin, makin keluar keringatnya, terus udah menguap dia demamnya sehingga demam turun. Sekarang tidak lagi, tidak menyelimuti anak. Terus anak dengan riwayat demam kejang, jika ibu-ibu sudah tahu nih anak kita demam kejang, anaknya menderita demam kejang, sudah ada riwayat, kemungkinan kejang berulang itu tentu ada. Teman-teman udah bisa lihat sekarang gampang banget, banyak banget edukasi tentang demam kejang ya teman-teman. Jangan panik, perhatikan posisi bagaimana yang harus kita lakukan ketika kejang. Bahkan kita disarankan untuk mengambil video ketika anak kejang. Sehingga ketika kita membawa anak kita ke rumah sakit, ke UGD, kita bisa kasih lihat, kita bisa kasih tahu. Karena kadang memang kita tuh ketika ditanyakan, anaknya kenapa bu demam, terus tadi kejang dokter, kejangnya seperti apa, terus kita
kayak gimana ya, karena udah saking paniknya tuh nggak masuk lagi gitu. Kayak gimana ya dia tadi, gimana Bu, apa semua tubuh atau bagian tubuh tertentu, kita udah bingung. Ya gimana ya, di suhu berapa Bu tadi kejangnya, terus kita bingung. Jadi udah ada tutorialnya, boleh kita lihat di YouTube, di Instagram, banyak banget sekarang di edukasi bagaimana kita harus seperti apa ketika menghadapi anak demam kejang. Terus biasanya jangan lupa ibu-ibu yang anaknya ada demam kejang, obat kejang dan obat demamnya biasanya diresepkan oleh dokter kan ya, kita standby-kan di rumah. Jadi perlu tuh ibu-ibu tahu anak kita kejang pada suhu berapa. Sebelum mencapai suhu itu, ibu-ibu boleh kasih obat anti demamnya, penurun panasnya. Jadi yuk kita, walaupun kita cemas, tapi upayakan tidak panik. Karena demam tuh emang anak-anak kita tuh kayaknya, apalagi kayak sekarang nih. Sekarang nih lagi yang asap belum kelar-kelar nih, batuk pilek terus demam. Karena memang demam reaksi tubuh kita terhadap yang tidak seharusnya masuk gitu ya. Terus selain demam tuh yang bikin ibu-ibu panik juga batuk pilek. Ya nggak sih? Batuk pilek nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, pingpongan di rumah kalau ada anak kita dalam jarak dekat ya, suka pingpong, ini sembuh, yang ini lagi yang sakit, terus nanti balik lagi pingpongan mulu gitu ya. Batuk pilek juga reaksi tubuh kita untuk melawan virus yang ada di dalam tubuh kita. Ibu-ibu perlu mengkaji nih, ibu-ibu punya riwayat alergi nggak sih? Suami punya riwayat alergi nggak sih? Ada riwayat alergi nggak sih di keluarga? Karena biasanya anak dengan riwayat alergi dia lebih sering terkena batuk pilek, kemudian cenderung lebih lama penyembuhannya ketika penyebab dari alergi itu tidak dihilangkan, tidak dijauhkan. Jadi dia akan terus-terusan, gak kelar-kelar, gak sembuh-sembuh. Ternyata ada alergi. Misal, anak kita alergi debu. Kita kurang bersihin bagian rumah. Tidak semua kita bersihkan dari debu. Atau anak kita alergi debu masih pakai karpet. Atau mainannya boneka itu kan juga bisa jadi sarang debu ya. Nah, kita kurang jeli memperhatikan itu. Ketika dia kontak dengan hal-hal seperti itu, hal-hal yang berdebu, ya dia pilek mulu, batuk terus, nggak kelar-kelar gitu. Jadi perlu ibu-ibu melihat riwayat di keluarga, di kedua keluarga, suami dan istri. Ada nggak ya riwayat alergi, sehingga nantinya bisa kita telusur. Kenapa nih? Oh, berarti ada alergi ya. Nggak bisa nih anak kita seperti ini. Sehingga alergennya kita hilangkan kalau bisa. Jika tidak, jauhkan. Jangan sampai terpapar ke anak kita. Karena itu penyebabnya. Anak-anak alergi selama tidak dihilangkan penyebab alerginya ya, tanda gejala yang muncul karena alergi ya muncul terus gitu. Terus biasanya anak-anak kita, apalagi yang udah balita, terus udah sekolah atau udah main keluar, doyan jajan, suka jajan gitu ya. Terus jajanan sekarang ya sama sih sebenarnya, kita juga dulu mungkin ya sama ya, punya kandungan gula yang banyak. Terus ya anak-anak kan namanya doyannya yang manis gitu ya, yang ciki. Terus minum-minuman. Nah, sekarang tuh banyak banget minum-minuman. Itu juga bisa nyebabin batuk biasanya ya, karena kandungan gula yang banyak. Terus abis itu anak kita abis main sana sini, terus nggak cuci tangan. Tidak semua dari kita tuh membudayakan cuci tangan. Membudayakan cuci tangan yang benar, yang 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah. Biasanya cuci tangan ya, cuci gitu, nggak pakai sabun juga. Terus kadang tidak terkontrol oleh kita ketika anak kita main di luar ya, terus mau jajan bu, ibu mau jajan, terus dikasih jajan, terus dia langsung aja makan bareng teman-temannya gitu ya. Itu kan tidak terkontrol oleh kita. Nah, bisa juga tuh yang bikin batuknya lama. Terus sekarang juga salah satu penyebabnya
ketika di sekitar rumah kita ada yang menderita TBC, tuberkulosis ya. Nah terus jarak rumah yang rapat, terus abis itu mungkin sanitasi yang kurang juga bisa menyebabkan batuk yang lama. Ibu-ibu ketika anaknya batuk lama, terus berat badan tidak naik, terus ada resiko ya di sekitaran rumah kita, mungkin kita tahu ada yang menderita penyakit tersebut, boleh ibu-ibu cek anak-anak kita. Coba dicek yang ke fasilitas pelayanan terdekat, boleh ke puskesmas, tapi biasanya itu disediakan di puskesmas. Ke klinik, biasanya klinik akan rujuk ke puskesmas untuk melakukan tes mantuk namanya. Jadi untuk anak-anak itu lakukan tes mantuk untuk mengetahui apakah batuk ini disebabkan oleh kumannya TBC, tuberkulosis. Karena pada anak tuh kadang jarang berdahak gitu ya, terus tidak bisa ngeluarin dahak. Karena kalau dari kita yang dewasa biasanya tes putum namanya ya, tes dahak gitu. Kalau anak kan nggak, jadi ada tes mantuk namanya. Boleh ibu-ibu ke puskesmas untuk melakukan itu. Beberapa dari pasien kami ternyata menderita itu. Jadi anaknya yang tidak sembuh, batuk terus udah bolak-balik batuk terus, nggak kelar-kelar, nggak selesai, terus habis itu berat badan turun, nafsu makan berkurang. Ternyata ketika dimantuk positif, hasilnya memang anak menderita TBC. Jadi boleh ya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mengetahui itu. Nah, teman-teman, untuk pengobatan anak kita, cobalah untuk menerima. Saya juga tahu ini sulit. Jadi ketika anak kita membutuhkan pengobatan dan membutuhkan pemeriksaan, coba yuk ikhlas untuk menjalankan pemeriksaan tersebut. Nggak hanya orang lain sih, saya juga ketika anak saya harus diambil darahnya, harus ditusuk gitu ya, sedih ya gitu, nggak tega. Tapi lebih nggak tegaan mana ketimbang kita nggak tahu anak kita sakit apa, kan kasihan gitu. Gimana mau dikasih pengobatannya kalau dari gejala kita memerlukan nih tes laboratorium, tapi tidak dilakukan? Gimana caranya? Ada kondisi di mana yang memang harus melalui pemeriksaan laboratorium kah atau ronsen kah untuk mengetahuinya gitu. Saya kemarin juga ketemu pasien yang tidak mau anaknya dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan bilirubin pada bayinya yang saat itu kondisinya sudah kuning hingga telapak kaki. Itu kita edukasinya susah banget. Kita jemput ke rumah, kita antar ke rumah sakit tuh susah banget, khususnya ibunya untuk melepas. Padahal anak itu sudah mulai BAK-nya itu tidak ada. Jadi udah mulai tampak tanda bahaya. Alasan ibunya, dia takut, kesian anaknya ditusuk-tusuk. Lebih kasihan mana itu anak menderita loh, sakit loh, sama kayak kita gitu. Jadi ketika memang dibutuhkan untuk pemeriksaan, jika ibu tidak tega, boleh sama keluarga lain yang mendampingi mungkin. Jangan tunggu ketika memang sudah masuk tanda bahaya baru mau. Akan lebih sulit untuk melakukannya. Jadi ketika kita si pasien dalam keadaan yang semakin kritis gitu ya, semakin tidak baik, itu organ di dalam tubuh kita kan juga dalam kondisi nggak baik ya. Yang biasanya misalnya nih kita ngambil darah terus bagus nih, kita kalau lagi sehat mah bagus, kalau lagi sakit yang sakitnya masih sedang bagus. Tapi kalau sudah dalam keadaan tidak baik, sudah dalam keadaan kritis, pembuluh darah itu menciut. Bahkan tuh kadang udah berusaha, udah kelihatan, terus dia pecah karena memang kondisi tubuh kita yang menyebabkan seperti itu, bukan karena petugasnya mau coba-coba atau nggak mampu, bukan begitu gitu. Jadi jangan tunggu seperti itu akan lebih berasa berat buat ibu-ibu nanti kan ya. Kok diulang-ulang, kok nggak ada perkasian?
karena kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Lebih butuh tenaga dan pikiran ekstra untuk melakukannya, untuk menemukannya. Sebelum itu terjadi, kenapa kita tidak mencegah itu terjadi gitu? Kan kesian anak kita. Dan kita melakukan itu memang untuk kebutuhan anak kita, bukan karena ya kepengen-pengen aja gitu kan. Jika tidak membutuhkan, tidak akan dokternya untuk menyarankan melakukan itu. Karena perawatan untuk anak itu seminim mungkin akan diberikan. Tidak akan dilakukan jika benar-benar tidak diperlukan. Jadi, ayo kita belajar ikhlas ibu-ibu dan menerima. Jika takut, kasih keluarga kita untuk mendampingi anak-anak kita. Memang sulit untuk ngobrolnya mah enak ya, ngomonginnya enak gitu, tapi ketika dateng di kita gitu berat. Jadi ya kita saling support, saling mengingatkan, saling memberikan semangat kepada para ibu-ibu, kepada kita sesama ibu untuk tetap tenang walaupun anak kita dalam keadaan sakit, tetap waras walaupun lagi panik, tetap menjalankan sesuai anjuran ketika anak lagi sakit. Sabar. Karena anak yang sakit pasti butuh banget ibunya. Jadi ibu jangan panik. Semangat membersamai anak-anak kita ibu-ibu. Bye.